Lu tahu sendiri kan, Ibu Nikita Mirzani itu orangnya kayak gimana? Dia nih ya, kalau sudah targetin orang atau membidik orang, udah pasti kena. Udah pasti tuh orang bakal nggak tenang hidupnya. Udah gunanya preskon begitu. Hola netizen yang tercinta, Fadel Bajideh bersikukuh jika apa yang dituduhkan Nikita Mirzani terhadapnya mengenai menghamili Laura Meizani merupakan fitnah. Bahkan Fadel Bajideh menegaskan bahwa dirinya akan menyerahkan diri ke penjara apabila tuduhan menghamili itu terbukti. Fadel pun mengatakan bahwa kebenaran akan terungkap. Fadel juga mengatakan bahwa dirinya tidak takut masuk penjara. Sebelumnya Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh. Laura Meizani sendiri sudah dibawa ke RSCM untuk menjalani visum dan dimintai keterangannya di Polres Jakarta Selatan terkait laporan Nikita Mirzani terhadap Fadel Bajideh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Muka Bang Rasman langsung kaget, langsung yang kayak panik gitu. Ini mohon maaf ya buat Bang Rasman ya, sebelum jadi pengacara atau kuasa hukumnya Fadel, udah pernah cari tahu belum tentang Fadel? Coba deh Bang Rasman cari tahu dulu deh, biar nggak kaget kayak tadi loh, kayak gitu. I love you loli sayang. I love you. Muka lo kayak hiu, ngil kegayaan. I love you. Udah terkadung basah, terkadung geger, udah terlanjur heboh kemana-mana, baru lo LPU. Kalau lo bener-bener LPU, datang kemarin bukan ngumpet, buktiin sama Nikita Mirzani, datang gedebuk pakai baju Batman atau nggak Teletubbies tuh, atau nggak pakai baju Power Rangers tuh, datang ke situ buktiin keberanian lo, kejahatan lo, keperkasaan lo tuh. Ini malah ngumpet entah kemana, kan dekat rumah sama apartemennya. Udah sekarang heboh baru LPU, kagak ada LPU-an, udah selesai, udah kelar, udah pulang ke tempat emaknya, udah biarin segala LPU. Sono mandi pulang ke rumah, LPU aja lo. Jadi emosi kan gue. Intinya dia tuh mau ngebantah tuduhan dari Mir yang tentang masalah itu. Dia punya bukti kuat nih katanya. Buktinya kuat banget nih. Dia mau nunjukin hasil USG-nya si Loli tanggal 14 September kemarin. Terus ada yang bilang nih netizen ya, bukan gua. Lah kan yang beberapa bulan yang lalu, sedangkan hasil USG-nya itu baru beberapa hari yang lalu. Udah nggak ada isi lah. Terus kata si Fadel, kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri. Wede, gue suka nih ama tampang-tampang songongnya tetap ada gitu, nggak hilang gitu. Dia udah pede banget guys. Di press con tadi kerjaan dia apa? Senyum. Berasa gue menang nih, ada Bang Rasman nih menang nih. Dia nggak tahu aja pengacara dia kayak mana. Dia yakin banget kalau Loli nggak pernah tidur sama dia dan nggak pernah dia apa-apain. Kalau sampai itu beneran terbukti, dia sendiri bakal ngejeblosin dirinya ke dalam penjara. Langsung dia serahkan diri. Begitu juga dengan omongannya si pengacara ini, Bang Rasman juga bilang gitu. Jadi kita tungguin aja kebenaran seperti apa yang menemukan jalannya. Gue penasaran banget nih episode nih. Buat lo yang masih ngerasa kenapa sih emaknya Loli tuh jahat banget sama tukang semir, jangankan emaknya Loli, gua aja benci banget sama tukang semir. Dengerin ya, dia aja masih bisa selingkuh loh. Pada saat si Loli tuh lagi dijemput sama emaknya, dia masih bisa selingkuh anjing. Kenapa gue bisa bilang kayak gini? Dengerin, yang sayangku dua itu bukan Loli. Loli nggak mungkin bisa sambil WA-WAan lagi video call kayak gitu tiba-tiba WA aku mau, nggak mungkin. Itu jelas dia masukin kontak selingkuhan itu di kontaknya Loli. Di satu kontak tuh 2 nomor, dinamain lah sayangku 2. Karena emang bener pas dia lagi video callan sama Loli tuh nama kontaknya Loli tuh sayangku 2. Tapi nggak mungkin juga si Loli sambil chat-chatan, nggak bisa. Makanya kenapa dia berani kan pas ditanya sama wartawan dia berani nunjukin. Karena dia masukin kontak selingkuhannya tuh di kontaknya Loli. Makanya pas dia buka WA Loli ya keluarin nama sayangku 2. Lo bayangin siapa orang tua yang nggak benci anak lo digituin? Hamidun, aborsi, diporotin, dipukulin, diselingkuin. Siapa yang nggak benci sekarang? Itu orang bener-bener nggak ada hati sama sekali. Makanya lu jangan percaya deh kalau misalkan dia bilang di pers gitu ya, di wartawan gitu, I love you. Aduh itu bohong, itu sandiwara. Itu dia bikin pers, itu dia kerja sama pengacara. Itu bukan gara-gara mau nyelamatin Loli, nyelamatin diri sendiri. Dia takut dia di penjara, tau nggak? Gila ya kata gua. Lu siapa? Gua tanya. Menurut saya ketika ada preskon seperti itu, gokil sih ini. Gokil, bener-bener ngawur, ngaco. Di sini, Ibu Nikita Mirzani itu adalah sebagai orang tuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika menjemput tuh anak,
Pertama, itu didampingi kuasa hukum. Kedua, didampingi Komnas Perempuan dan Anak. Ketiga, didampingi kepolisian setempat. Dan yang keempat, itu sudah mendapatkan izin dari pihak unit pengelola apartemen tersebut. Kalaupun itu penjemputan yang sifatnya seolah-olah terpaksa dan memaksakan kehendak, tetapi itu sudah mendapatkan izin dari pihak-pihak yang terkait. Of course, kapasitasnya sudah jelas. Ibu Nikita Mirzani adalah ibunya. Bagaimanapun juga, dia memiliki hak penuh terhadap anaknya. Apalagi anaknya ini akan diarahkan ke hal yang lebih baik nih, supaya tidak kebablasan. Dan gini ya, walaupun seseorang telah keluar dari kartu keluarga, itu statusnya sampai kapanpun tidak akan berubah. PIN-nya tidak akan berubah, sejarah orang tuanya tidak akan berubah, siapa yang melahirkan dia tidak akan berubah. Itu tidak akan berubah sama sekali hanya karena sebuah sertifikat atau sebuah kartu yang dinamakan kartu keluarga. Mama sedang nunggu endingnya aja nih kayak gimana. Pertama, handphone tuh anak udah dipegang oleh emaknya. Kedua, iPad tuh anak udah dipegang oleh emaknya. Ketiga, laptop tuh anak udah dipegang oleh emaknya. Apapun hal-hal yang berkaitan komunikasi, kasus-kasus yang nantinya akan bermunculan setelah ini, dan siapa saja orang di belakang yang ngompor-ngomporin tuh anak pasti bakal ketahuan dan bakal ketangkep. Lu tahu sendiri kan, Ibu Nikita Mirzani itu orangnya kayak gimana? Dia nih ya, kalau sudah targetin orang atau membidik orang, udah pasti kena. Udah pasti tuh orang bakal nggak tenang hidupnya. Ada gunanya preskon begitu, karena bagaimanapun juga Ibu Nikita Mirzani itu adalah ibu kandungnya, orang yang melahirkannya. Status itu sampai kapanpun, sampai ila yaumil kiamah juga tidak akan berubah, bahwa Ibu Nikita Mirzani adalah ibu dari Laura Meizani. Gue gak sabar endingnya akan kayak gimana. Siapa aja yang terjerat, siapa aja yang terlibat, dan siapa saja orang-orang yang ngomporin tuh anak sehingga anak menjadi hilang kendali dan hilang kontrol seperti itu. Ini menjadi pembelajaran kita bersama bahwa jangan pernah melawan orang baik dan jangan pernah melawan orang yang berada di jalur yang benar. Kalau tidak mau kita menjadi hancur lebur dan kalah dalam keadaan sia-sia. Gini loh, di umurnya Loli yang segini tuh memang lagi badung-badungnya. Kayak kita semua di umur-umur segitu lagi bucin-bucinnya deh. Gue juga pernah di masa-masa kayak Loli yang bucin banget ke cowok. Kayak temen gue bilang, cowok lu tuh jelek. Dan menurut gue cowok gue ganteng gitu saat itu ya. Dan gue gak peduli orang lain bilang cowok gue jelek, tapi di mata gue cowok gue tuh cakep. Enggak kok, cowok gue cakep kok, enak dilihat. Yang ada di otak gue, di pikiran gue saat itu ya. Tuh, pas gue udah gede, gue udah nemuin cowok yang cakep banget, beda banget. Dan kalau gue banding-bandingin sama mantan gue yang dulu yang gue bucinin banget itu 10 tahun lalu ya, berarti gue 17-18 udah 10 tahun lalu lebih lah. Kayak apa gue membucini orang seperti itu, sedangkan sekarang gue bisa dapetin yang lebih baik, yang lebih dari cowok itu gitu loh. Dan yang benar kata orang yang tidak bisa dinasehati itu, yang susah dinasehati ya, adalah orang yang sedang jatuh cinta, orang yang lagi bucin. Itu susah banget buat dikasih tahu, kayak seolah-olah tuh dunia milik mereka gitu. Orang mau ngomong apa gue bodo amat, gue gak peduli. Yang gue tahu cowok gue baik, cowok gue ganteng, cowok gue ini mau nyokap gue beneran nggak, gue nggak peduli. Gini, kita tuh bersimpati, boleh bersimpati sama Loli karena kita tahu dia tuh sakit guys, mentalnya tuh udah kena, dia tuh harus diobati, harus dirawat, diterapi dengan benar supaya mentalnya baik lagi. Dia nggak bisa dilepasin, apalagi dibarengin sama Fadel. Tindakan yang dilakuin sama emaknya, sama ibunya itu udah bener. Dia bawa anaknya ke lebih ngerti, karena dia nggak bawa pulang kan, pas diambil itu dititipin pihak yang ngerti gitu, kayak KPI dan lain-lain lah, didampingi polisi juga, biar dia tuh lebih tenang, dia lebih rileks. Nanti dia bakal ada proses-proses di terapi dan lain segala macem. Biar apa? Biar otaknya, biar mentalnya Loli itu bener dulu, karena mental dia tuh udah kena, harus diobatin. Loli tuh masih 17 tahun, dia tuh masih panjang gitu masa depan
depannya. Dia bisa nemuin cowok yang lebih ganteng, cowok yang masa depannya lebih bagus, yang sesuai ya. Dia bisa dapetin yang sama selevel yang dipengen sama orang tuanya. Orang tua mana sih yang nggak pengen anaknya tuh hidup bahagia? Pasti pengen yang terbaik dari yang terbaik, bukan yang jelek. Udah deh kita ambil yang terbaik, yang ini deh, itu enggak. Karena saat kita jauh dari orang tua guys, orang tua tuh kayak misalkan nih kita merantau gitu ya, terus kita pulang ke rumah, terutama ibu ya, pasti bakal ngelakuin segala sesuatu. Kayak misalkan nih, kamu mau makan apa, kamu mau minum apa, mau beli apa, udah nggak usah ngapa-ngapain di rumah, soalnya kamu kan jarang di rumah. Pasti kayak gitu. Sampai adik gue nih iri setiap gue pulang ke rumah, karena dia merasa kayak gue tuh terlalu diistimewakan gitu. Terus dia nanya, kenapa sih kalau kakak di rumah selalu nggak boleh disuruh ngapa-ngapain, ditanyain makan apa, gini-gini nih. Nyokap gue selalu bilang, kalau kamu tuh setiap hari udah umi siapin, udah umi kasih ini itu segala macam. Tapi kalau kamu di sana di sekolah bukan umi yang masakin, jarang pulang ke rumah tuh setahun berapa kali doang. Gini loh guys, secerewet-cerewetnya ibu, pasti ibu tuh pengen yang terbaik buat anaknya. Pasti dia pengen kita tuh jadi orang benar, pengen kita dapet jodoh yang baik, pengen kita jadi masa depannya bagus. Kita tidak boleh membenarkan apa yang dilakukan Loli, karena yang dilakukan Loli juga salah. Gak boleh kita tuh nge-anjing-anjing orang tua, ngutuk orang tua kayak anjing lo, gila lo ya, bla bla segala macam. Itu udah kelihatan kalau Loli tuh udah sakit guys. Dia harus diobatin, harus diterapi, nggak bisa dilepasin bebas tuh, nggak bisa. Buat lo Fadel, kata gue lo mending diem ya, lu nggak usah preskon terus, udah nggak usah, lu diem, lu ikutin aja prosedurnya, prosesnya. Kalau lu dipanggil lu datang, kalau lu di penjara ya udah lu diem ya, itu resiko lu. Kalau bilang gue kasihan sama Loli, gue mau ngejaga Loli, kenapa pas dia lagi teriak-teriak nggak lu datengin, malah lu live, lu video call, lu datengin dong, takut lo emaknya, aneh lu. Udah paling bener lu diem aja. Dengan lu berkoar-koar gitu lagi, dapat celah lagi nih kita Mirzani kan bisa ngelaporin lo lagi. Aduh, kata gue mah. Kita doain semoga Loli sadar dan semoga Loli ngerti apa yang dilakukan orang tuanya sekarang, dan semoga masalahnya cepat selesai.